Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ditemukan ulat di buah yang dikonsumsi siswa penerima MBG di Pali. Sementara di Lubuk Linggau, siswa tak jadi menyantap MBG karena makanan bau dan berlendir. Kebakaran lahan di Desa Arisan Jaya, Kabupaten Ogan Ilir meluas. Minimnya ketersediaan air jadi kendala pemadaman. BBM Pertamax langka, pembeli mengeluh terpaksa pindah beli jenis lain. Kita ke informasi pertama. Sejumlah polemik dari makan bergizi gratis terjadi di Sumatera Selatan. Ditemukan ulat di buah yang dikonsumsi siswa penerima MBG di Pali. Di Lubuk Linggau, siswa tak jadi menyantap MBG karena makanan bau dan berlendir. Sementara di Palembang, belasan siswa keracunan. Berikut informasi selengkapnya. Sejumlah siswa kelas 4 di Sekolah Dasar Negeri 178 Kota Palembang mengalami mual dan muntah usai menyantap makan bergizi gratis yang dibagikan di sekolah pada Kamis pagi. Siswa telah diberikan pertolongan pertama di unit kesehatan sekolah, namun jumlah siswa yang mengalami gejala terus bertambah, membuat para guru memutuskan membawa siswa ke puskesmas. Kondisi mereka yang memburuk membuat para siswa harus dirujuk ke rumah sakit. Menurut pihak sekolah, siswa alami mual dan muntah sesaat setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis dengan menu nasi, ayam goreng katsu, tahu goreng, dan salad sayur. Awal mulanya mereka tuh merasakan mual, pusing, sampai akhirnya muntah. Jadi ada beberapa orang siswi yang mengalami muntah, terus salah satu temannya melaporkan kejadian itu. Bu, ada teman yang muntah, langsung kami bawa ke UKS. UKS kami sigap sebagai guru kan, terus kami lakukan yang terbaik. Ternyata akhirnya menambah, akhirnya kami langsung bawa ke puskesmas. Mengetahui belasan siswa keracunan, Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengunjungi rumah sakit tempat para siswa dirawat. Pemerintah Kota Palembang langsung berkoordinasi dengan pihak SPPG dan Badan Gizi Nasional atas peristiwa ini. Pemerintah kota berjanji akan menanggung seluruh biaya pengobatan para siswa yang mengalami keracunan. Sebagai wali kota tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian ini. Yang kedua, segera kami berkoordinasi dengan MBG ya. Nanti saya minta dengan Pak Kadisdik yang baru, nanti ada persuasif dulu dengan orang tua termasuk dengan anak-anaknya. Sementara, Dinas Kesehatan telah mengambil sampel makanan utuh dan sisa makanan yang dikonsumsi oleh para siswa yang keracunan. Nantinya, sampel itu diperiksa oleh BPOM. Hal ini guna memastikan penyebab siswa mengalami gejala sesak nafas, sakit perut, mual, dan muntah pasca menyantap menu makan bergizi gratis yang terdiri dari nasi, ayam goreng katsu, dan sayur. Tadi pas kejadian itu puskesmas sudah mengambil sisa makanan. Jadi yang di omprengan itu sudah diambil, jadi 2 sampel ini sudah dikirim. Sampel makanan utuh dan sampel sisa makanan dari anak-anak itu sudah dikirim ke Balai POM. Terdapat 13 siswa yang keracunan usai mengkonsumsi makan bergizi gratis. 4 orang diperbolehkan untuk rawat jalan, sementara 9 orang lainnya harus dirawat di rumah sakit. Di Lubuk Linggau ditemukan ulat di buah naga dalam makan bergizi gratis di Sekolah Dasar Negeri 42. Hal ini tentu membuat sejumlah siswa ketakutan. Guru yang mendapati ulat di omprengan makan bergizi gratis itu kemudian memeriksa makanan lainnya. Namun tidak ditemukan hal serupa. Sementara makanan yang terdapat ulat langsung ditarik oleh pihak sekolah dan dikembalikan ke dapur makan bergizi gratis untuk diganti dengan makanan baru. Pihak sekolah meminta penyedia makanan untuk lebih teliti.
Tadi seluruh kelas nggak ada, cuma yang itu aja. Oh, itu yang adanya kelas berapa itu? Kelas 6B. Kelas 6B ya. Oh. SPPG-nya masih ada pas pada saat kejadian itu? Enggak, udah pulang. Kan ngantarnya jam 8 pulang ya, jam 8. Dia ganti itu kita telepon atau gimana, Bu? Dikabari, diinfoin, dikonfirmasi. Oh, ada kontaknya ya? Di grup. Oh, dilapor Oh, lewat grup. ada grup ya. Akhirnya dia datang, langsung diganti. Sementara di Kabupaten Pali, ratusan siswa TK dan SD sebuah yayasan pendidikan dibatalkan untuk menyantap makan paket bergizi gratis yang dibagikan di sekolah mereka. Pasalnya, paket makanan itu dalam kondisi berlendir dan mengeluarkan bau busuk menyengat. Khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, siswa memilih tidak menyantap makanan dan mengembalikan paket makanan itu pada dapur makan bergizi gratis. Temuan makanan basi ini mengundang keprihatinan banyak pihak, termasuk Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pali. Lauk yang sudah berbau di Kabupaten Pali, hal ini sangat memprihatinkan sekali karena Kabupaten Pali bukan sekali ini saja terjadi. Beberapa bulan yang lalu makan bergizi gratis di Kabupaten Pali juga banyak siswa yang mengalami keracunan. DPRD Kabupaten Pali mendesak Badan Gizi Nasional melakukan evaluasi agar siswa tidak menjadi korban saat menyantap menu makan bergizi gratis. Masalah menu makan bergizi gratis ini bukan pertama kali terjadi di Kabupaten Pali, karena sebelumnya puluhan siswa di Kecamatan Talang Ubi keracunan usai menyantap menu ikan tongkol yang dibagikan dalam paket makan bergizi gratis di bulan Mei lalu. Tim Liputan melaporkan. Saya Yayasan Mambolikam ya mendapati laporan dari beberapa guru tingkat TK SD Mambolikam kampus 2. Kebakaran lahan di Desa Arisan Jaya, Kabupaten Ogan Ilir belum berhasil dipadamkan, bahkan semakin meluas. Akses yang sulit serta minimnya ketersediaan air menjadi kendala dalam pemadaman. Kebakaran lahan ini sudah berlangsung selama seminggu. Api belum juga padam, malah semakin meluas. Helikopter pembom air milik BPBD Provinsi Sumatera Selatan diterjunkan untuk memadamkan kebakaran lahan yang melanda Desa Arisan Jaya, Kecamatan Pemulutan Barat pada Sabtu pagi. Melalui udara, air diguyur bertonton ke lahan yang terbakar. Cuaca yang panas serta banyaknya tanaman kering diduga membuat api terus menjalar ke lokasi sekitar. Selain melalui udara, pemadaman juga dilakukan melalui darat dengan melibatkan personel gabungan dari Manggal Agni, BPBD Ogan Ilir, dan TNI Polri. Namun akses jalan yang sulit serta minimnya ketersediaan air menjadi kendala petugas dalam melakukan pemadaman. Untuk saat ini lagi pemadaman di Desa Arisan Jaya. Jadi untuk kegiatan masih berlangsung. Lahan yang terbakar ini lahan apa? Untuk sementara, lahan sementara yang terbakar untuk lahan gambut. Jadi lahan hamparan kosong. Untuk sementara kegiatan masih berlangsung untuk pemadaman api. Kita melanjutkan pemadaman. Lahan yang sudah terbakar Ini masih proses, cuma estimasi sementara lebih dari 20 hektar. Yang jelas masih proses, kan masih pemadaman. Terbakar tadi lahan apa? Lahan, kayaknya lahan masyarakat, tapi lahan mineral yang vegetasinya terdiri dari gegas dan beridang. Untuk peralatan yang kita gunakan? Kita menurunkan 3 pompa jinjing dan 1 pompa induk. Ada bantuan dari udara? Ada, kebetulan 1 heli tadi membombing. Diperkirakan luas lahan yang terbakar kini telah mencapai 22 hektar lahan. Kebakaran lahan ini mengakibatkan kabut asap pekat kembali menyelimuti wilayah di Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Dalam sepekan terakhir, kebakaran lahan di Desa Arisan Jaya telah terjadi sebanyak 3 kali. Dengan luas lahan yang terbakar mencapai hampir 250 hektar lahan. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang. Wapres memastikan kondisi dan fasilitas sekolah rakyat memadai dalam proses belajar mengajar.
Kedatangan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka disambut nyanyian dan tepuk tangan meriah siswa Sekolah Rakyat Menengah atas 7 Kota Palembang. Kamis itu Gibran datang untuk memantau kegiatan belajar mengajar juga fasilitas di sekolah yang menampung 100 siswa. Saat ini 2 sekolah rakyat yang beroperasi di Sumatera Selatan yakni di Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang. Tempat kesekian melihat bagaimana sekolah rakyat in action dan kami rasa kita bersyukur bahwa sekolah rakyat ini berjalan dengan baik. Kelihatan dari ekspresi anak-anak yang cerah, yang semangat, gizinya sudah bagus, punya cita-cita dan punya keterampilan masing-masing. Jadi saya melihat apa yang dipikirkan oleh Bapak Presiden realisasi pada hari ini. Kapasitas kita 158 laki-laki dan 42 perempuan. Ada berapa kelas? 4 kelas. Dapat souvenir, dapat buku, tas gitu kan. Usai mengunjungi sekolah rakyat, Gibran menyambangi Pasar 16 Ilir, Kota Palembang. Dalam kunjungan kerjanya, kehadiran Gibran disambut antusias oleh warga Palembang yang ingin bersuah foto. Para pedagang dan pembeli juga langsung memadati lorong yang dilewati Wakil Presiden untuk bisa melihatnya secara langsung. Gibran mengunjungi pedagang sayur untuk bertanya seputar penjualan sayur mayur saat ini. Ia juga menyempatkan diri untuk mencicipi kuliner khas Kota Palembang, empek-empek tumpah. Gibran mencicipi sejumlah varian pempek yang disajikan. Kunjungannya ke pasar kali ini didampingi Gubernur Sumatera Selatan dan Wali Kota Palembang. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang.